Sebelumnya nih Pak, mohon maaf nih ganggu Pak Dhani dengan Pak Pinky. Kita santai-santai ya, kita santai-santai berbincang-bincang santai. Nah, gini Pak, saya kan ada tugas nih dari guru penggerak untuk modul 3.2 yang berkaitan tentang tujuh aset yang ada di sekolah kita kayak gitu. Nah, saya minta waktunya dengan Pak Dhani, dengan Pak Pinky, kita sama-sama mengidentifikasi tujuh aset yang ada di sekolah kita. Gitu ya Pak ya. Boleh ya? Oke. Nah, 7 aset ini Pak, di mana yang pertama itu adalah modal manusia. Nah, kira-kira di sekolahan kita ini modal manusianya apa saja Pak? Dari yang pertama itu dari jumlah gurunya. Jumlah guru. Kami ada 24 guru. Kita ada 24 guru ya Pak ya. Di mana masing-masing guru ini sudah S1, benar ada sekali, juga ada S2, S2, ada yang masih studi lanjutkan seperti itu. Ada PNS, ada PNS juga, ada beberapa. Benar sekali. Kemudian selain jumlah guru apa lagi Pak? Kita juga memiliki penjaga sekolah. Penjaga sekolah ya, penjaga sekolah kita ada satu ya? Iya, satu. Ada satu penjaga sekolah. Kemudian apa lagi Pak? Warga kantin. Warga kantin, penjual ya, penjual dari penjual kantin yang ada di sekolah kita ya, di sekolahan kita. Kemudian apa lagi Pak? Kita juga karena melakukan pertemuan rapat diskusi dengan wali murid. Oke, kita ada wali murid ya. Orang wali murid, kemudian kepala sekolah ya Pak? Iya, kepala sekolah. Kepala sekolah, ya kita ada pembinaan, ya, ada pemimpin di sekolah. Kemudian ada TU ya Pak? Ada tata usaha. Tentu ada siswa ya Pak ya? Siswa. Komite ada ya Pak ya? Komite. Kemudian kira-kira apa lagi Pak? Masyarakat ya, masyarakat di sekitar kita ya Pak ya, masyarakat. Ada lagi nggak kira-kira Pak? Sudah. Yang kami libatkan. Ini ya, berarti modal manusianya di sini ada jumlah guru, penjaga, kemudian ada penjual gitu ya, orang tua wali murid, kepala sekolah, tata usaha, siswa, komite, dan masyarakat. Nah, yang kedua nih Pak, kita lihat dari segi sosial ya, modal sosial kita, modal sosial kita kira-kira nih Pak Dhani. Sosial itu terkait tentang apa ya? Kalau modal sosial ini kita berkaitan tentang kerjasama dengan misalnya kayak puskesmas, puskesmas kita ada kerjasama. Iya, kalau di sini ada puskesmas di wilayah Limbur. Puskesmas. Kemudian juga ketika penerimaan siswa MPLS kami juga melibatkan dari Dinsas. Dinsas ya, Dinsas, waktu kita MPLS ya. Benar sekali. Kemudian apa lagi Pak kira-kira Pak? Kadang juga kami mendatangkan dari pihak luar seperti narasumber luar kayak untuk pembeli ya, komunitas ya, berarti narasumber. Mendatangkan narasumber seperti narasumber. Baik untuk pada siswa maupun pada guru seperti itu. Narasumber komunitas belajar, pembel ya, ke materi. Kemudian kita juga pernah kan bekerja sama dengan Karang Taruna ya. Karang Taruna pas waktu kita di Natalis itu ya. Berarti ada modal sosial dengan Karang Taruna. Iya, warga sekitar. Karang Taruna. Terus apa lagi Pak kira-kira nih Pak selain ini? Ada lagi nggak? Kelompok tani bisa Bu? Kelompok tani ya? Pernah ya bekerja sama dengan kelompok tani? Oh ya, kelompok tani waktu dengan Pak siapa ini kita pernah buat nanam bawang. Nah ya kelompok tani ya. Oke, kelompok tani. Oke, ada lagi? Mungkin dari ini Kak Dhani kalau pernah nggak Bapak Dhani bekerja sama dengan jurusan kayak gitu kan? Oh ya, itu untuk MUU ya Mbak ya? Bukan MUU. Yang namanya dalam segi pembelajaran. Dari sosial ya. Oh, kalau dari segi pembelajaran memang kami kadang dari jurusan mendatangkan instansi yang usaha mandiri ya. Usaha mandiri. Usaha mandiri berarti masyarakat usaha mandiri ya. Usaha mandiri. Berarti kita pernah bersosialisasi dengan masyarakat usaha mandiri. Oke. Kira-kira itu ya Pak ya. Oke, kita lihat dari segi modal sosial sudah, manusia sudah, kita lihat dari sosial modal politik, kita lihat dari politik. Kalau dari politik kita pernah kerjasama kayak gitu kalau jurusan dengan mana kemarin kalau di Parang nih Parang atas, kemudian yang di Bengkulu Kepahyang ya, kemudian yang di Palembang Sembawang.
Iya, terus kemudian Sembawa. Kemudian PTD kita ini yang di PTD ya. Merangin. PTD. Kalau untuk wirausaha pernah nggak kerjasama dengan ini apa namanya usaha-usaha mandiri? Kalau untuk usaha mandiri itu di bidang di ini ya di industri seperti ini pabrik ya, apa? jurusan ini apa jurusan ATM apa TBSM TSM Berarti pernah Perbengkelan, ya betul. ya TBSM berarti iya TSM kerjasama dengan usaha mandiri Usaha ya mandiri. mandiri bengkel ya. Perbengkelan seperti itu. Oke, yang keempat ini kalau bagian modal politik kita lihat dari modal fisiknya, modal fisik kayak sarana ada prasarana fisik. Oke, kalau fisik kita sudah ada ruang kelas, iya ruang kelas kita sudah WC punya, sudah ada ya, WC, ruang kelas, ruang guru, WC, ruang perpustakaan guru, banyak. iya. Musola juga kita lihat. Perpustakaan, terus apa lagi? Musola. Labor. Iya, Labor, iya labor. Itu ada dua Bu ya, ada labor peternakan. Labor peternakan, dua labor ya. Iya, TSM juga. Kemudian ada UKS ya, UKS. Kemudian ada apa? Parkir, tempat Iya, parkir. iya. Tempat parkir. Oke. Kemudian apa lagi Pak? Ada lapangan sepak bola. Lapangan, bola, voli, sepak bola, fasilitas. Bola. Fisik. Oke. Itu ya Pak ya. Kita lihat lagi setelah fisik kita masuk lagi yang kelima itu modal dari segi lingkungan dan alam. Lingkungan dan alam. Oke, kalau lingkungan alam pernah nggak Bapak belajar di lingkungan seperti kayak belajar di taman? Iya, jadi kan memiliki ini lapangan hijau. Lapangan hijau. Berarti ada lahan hijau ya. Hijau. Lahan hijau untuk ini ya, ambil praktek ya. Iya, lahan juga ada lahan pertanian. Lahan pertanian. Pendidikan dan segala hal gitu. Koperasi ya kita ada di situ Iya. ya. Oke. Kemudian apa lagi Pak selain ini lingkungan dan alam? Ada nggak pernah belajar misalnya kalau jurusan ini Pak dari jurusan ini Pak Tinggi juga jurusan. Nah pernah nggak dari menghasil apa daur ulang dari iya, pengolahan kompos. Kompos ya. Nah, Kompos. Nah itu dari alam dan lingkungan. Kemudian kita lihat dari taman sekolah ya, Iya, taman sekolah untuk belajar ya, Benar. taman sekolah. Ini ya Pak ya. Ada lagi nggak kira-kira Pak? Nggak ada ya. seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang keenam kita lihat dari segi agama dan budaya. Ya dan budaya. Oke. Berapa persen siswa kita yang menganut agama Islam? Kalau itu yang kan untuk dari yang Kristen? Muslim itu ada 98%. 98% ya. Itu siswanya. 6-nya berapa Pak? 2%. 2%. Untuk guru? Begitu juga dengan gurunya Bu. Ini siswa dan guru ya? Iya, benar sekali. Siswa dan Guru juga Guru. 98% itu Muslim, 2% itu yang Oke. non. Seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua kita lihat dari kegiatan Kegiatan keagamaan itu setiap Jumat ya Pak Pinggir? Ada diadakan. Setiap Jumat kita mengadakan Kita yasinan yasinan, bersama ya. ya, yasinan bersama. Yasinan bersama. Budaya positifnya Pak. Kita mengadakan 5S ya. Iya, benar. 5S. S. Terus kita juga ada stop bullying ya. Stop bullying benar. Stop bullying. Dia juga Kemudian- ada ini yang merujuk kepada siswa ketika ada permasalahan, guru datang melihat siswa menjadi coaching ya. Coaching betul. Coaching. Kami juga mengadakan seperti itu. Coaching. Kemudian apa lagi Pak? Kira-kira agama dan kebudayaan. Kita ada ini juga ya Pak ya, anak-anak itu ngikutin kegiatan-kegiatan budaya seperti kayak pencaksilat. Iya, benar, benar. Pencaksilat. Silat, Pencaksilat, kesenian. Terus anak-anak juga pernah belajar tentang apa itu kayak tarian-tarian kuda lumping ya. Tarian kuda lumping ada kan tuh tarian kuda lumping. Jadi melestarikan budaya. Melestarikan budaya. Nah, kemudian untuk siswa dan guru Islam itu ada 98%, kemudian 2%-nya itu non Islam ya. Setiap hari Jumat kita mengadakan yasinan bersama, kita menerapkan budaya positif yaitu 5S, kemudian stop bullying, coaching, ada kegiatan pencaksilat, tari kuda lumping. Seperti itu ya untuk lingkungan dan
untuk agama dan budaya ya kan. Yang ketujuh nih Pak, kita lihat dari aset finansial. Wah, Oke. ini pendapatan ya. Aset. Modal Iya, finansial. aset finansial kita aset dari finansial kita yang pertama dari dana bos. Dana bos, Dana sumber dana kita bos. paling utama. Kemudian dari ini koperasi kebersihan cantik. Koperasi dari bibit kita Bibit, ya. ya. Koperasi, terus kita juga ada koperasi dari apa ini Pak? Penghijauan ya. Penghijauan. Kebersihan lingkungan. Kantin tadi. Kantin. Terus apa lagi Pak? Selain kantin, dana bos, koperasi, terus koperasi pertanian, koperasi hijauan, kantin, kira-kira apa lagi dari dana kita? Oh iya, dari ini P5 kita, dari pupuk. Oh iya benar. Dari hasil penjualan itu ya. Hasil ini ya, hasil P5. Dari pupuk, daur ulang dari pupuk itu ya. Oke Pak, kira-kira makasih nih sudah waktunya sudah membantu saya mengidentifikasi dari 7 modal ya yang ada di sekolahan kita. Terima kasih Bapak. Oke, semoga nanti kedepannya sekolahan kita bisa lebih maju, bisa meningkatkan lagi dan bisa menangani ya kan, menangani dari 7 akses sekolah. Oke, terima kasih Pak. Di sini saya melakukan mengidentifikasi tentang 7 akses yang ada di sekolahan kami bersama dengan rekan guru yang ada di sekolah beserta didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus mengupas ya Bapak Ibu, artinya kita harus membedah 7 akses yang ada di sekolahan kita atau yang dimiliki oleh suatu sekolah itu sendiri. Dan itu kita harus membahasnya baik dengan dari Bapak Kepala Sekolah ataupun dengan warga sekolah yang ada di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita mulai terkait dengan aset-aset yang kita miliki. Tentunya ada 7 aset atau 7 modal sebagai penguasa sekolah kita, yaitu pertama adalah modal manusia, modal sosial, ada juga modal finansial, dan ada juga modal politik, dan juga ada modal fisik, lingkungan alam, serta agama dan budaya. Nanti kita kupas satu persatu. Saya ingin pendapat sharing dari Bapak Ibu, apa saja sih yang terkait dengan sarana dan prasarana ini ya. Kalau prasarana itu hal yang bisa dipindah, kalau prasarana tidak. Sendiri yang ada di sekolah kita, pertama kita sudah memiliki ruang laba Raya sampai raya. Kemudian juga sudah ada ruang untuk PWSR dan ATM. Lalu kimia juga sama komputer. Dari segi ruang kelas gitu ya, kemudian labor, kemudian ada ruang praktek seperti itu. Nah, kita juga sudah memiliki untuk ini sarana untuk parkir. Walaupun sudah memiliki lahan untuk parkir sekolah, kemudian juga sudah terdapat kantin di sekolah kita. Dimana kantin sekolah kita sudah terdapat 3 kayak gitu. Kemudian dari prasarananya sudah banyak alat-alat yang juga kita sudah punya Chromebook ya Pak Budi ya. Nah, ya Chromebook sudah ada. Nah, itu yang bisa menjual dalam pembelajaran di sekolahan. Kemudian ada juga alat-alat yang dari jurusan seperti itu juga sudah disediakan. Kita juga punya, kalau lihat dari segi finansial atau visi kayak gitu, di mana kita memiliki komunitas kordel, kemudian kita memiliki koperasi ya Pak Budi. Ya, Itu modal finansial ya Bu ya. Nah, kita masih ke modal fisik dulu.
Lahan hijau juga dihasilkan Menghasilkan harga APT ya dia APT. Iya, Ada lagi Bapak Ibu modal finansial yang dimiliki oleh negara kita? Ya cukup itu. Baik, sekarang kita menuju ke modal politik. Modal politik ini artinya kita gimana ya bisa bekerja sama dengan pihak lain. Nah, ya karena kita terkait di PPK ya atau kalau MOU ya sudah kita laksanakan kan di Mademanas, terus di Sembawa kita udah pernah, cuman kita harus pengulangan lagi di sana. Terus di Sembawa di Palembang, terus di Paliang itu mungkin padahal masih ada. Itu kalau berkembangnya di Bengkulu lah. Iya di Bengkulu, di Curug itu ya, di Curug masih di Paliang, terus di PBB di Namera. Kalau yang apa TSM itu masih proses. Yang satu kan masih di bengkel Pak Dulu, yang MOU-nya, yang selebihnya kan masih proses juga. terus kalau Bapak Ibu kalau menurut Bapak Ibu kalau nggak masa nggak tahu ya
5S ya. Kami menerapkan budaya 5S. Senyum sapa sopan Melakukan kegiatan sholat berjamaah di sudah itu aja. Saya rasa sudah kita sedikit sudah terkait dengan suara kita. Terima kasih atas waktunya Bapak kita mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diskusi beserta dengan Bapak Ibu yang ada di SMK Negeri 15 Merangin, di mana kami sudah melakukan identifikasi dari 7 akses yang ada di sekolahan SMK Negeri 15 Merangin. Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti